Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membicarakan tentang syariat. Karena pentingnya syariat, lebih penting lagi kita ini masuk ke dalam hakikat. Maka untuk itu syariat dan hakikat tidak akan bisa terpisahkan kalau memang itu menurut agama Islam. Kalau selain Islam monggo-monggo mawon. Jadi Nabi itu mengajarkan disuruh untuk melakukan bersyariat. Asyariatu bila hakikatin atilatun. Kita cuma bersyariat saja, tapi kita tidak mau melakukan, mencari, merenungi, meresapi tentang hakikat, maka ibadah kita ini akan kosong. Kosong berarti ibadah kita ini nggak ada labet, nggak ada bekas di dalam hati, sehingga ibadah kita ini kosong. Secara hakikat itu dianjurkan oleh Allah untuk mencari Allah. Jadi ketika kita sholat, yang kita sembah itu selain Allah, maka kita akan melakukan syirik. Yang namanya syirik khafi. Nauzubillah ya. Syirik khafi itu syirik samar. Contohnya, ketika kita Allahu Akbar tapi teringat sesuatu selain Allah, itu kita melakukan syirik. Waktu kita sholat, ingat sesuatu selain Allah, ingat pekerjaan di rumah, ingat pekerjaan di kantor, dan ingat sesuatu selain Allah. Jadi ibadah kita kosong. Kosong bukan berarti awake dhewe enggak oleh pahala lagi, ora oleh pahalanya sangka syariat. Jadi pahala untuk hakikat itu enggak ada. Sehingga di situ tidak ada labet atau bekas. Bekas yang ada di dalam hati itu sehingga awake dhewe gandrung karo Gusti Allah, pengen detek karo Gusti Allah. Pengen terus ketemu karo Gusti Allah terus dan menerus. Karena apa? Ibadah kita ini yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tulisan Allah yang kita sembah, bukan. Bukan tulisan Allah yang kita ingat, itu bukan. Tapi yang punya nama tulisan Allah. Siapa mereka? Sang Khalik, yang menciptakan bumi dan langit seisinya. Ini yang kita masukkan di dalam hati kita. Jadi ketika syariat tanpa hakikat, maka akan kosong ibadah kita. Kemudian sebaliknya, al-haqiqatu bila syari'atin batilatun. Kita melakukan hakikat saja, tapi kita tidak bersyariat menurut tuntunan Rasulullah, menurut tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka batal hukumnya. Kalau kita masuk ke dalam agama Islam. Kalau bukan agama Islam, monggo-monggo mawon, silahkan ya. Silahkan, terserah Anda.
mau bersyariat apa enggak itu urusan panjenengan sendiri. Karena dalam Islam itu dianjurkan untuk bersyariat dan dianjurkan untuk berhakikat. Ketika kita berhakikat tanpa bersyariat, maka batal hakikatnya. Jadi Nabi menganjurkan untuk bersyariat dan untuk berhakikat. Saya ulangi lagi, asyari'atu bila hakikatin atilatun. Syariat tanpa hakikat kosong. Tapi sebaliknya, al-hakikatu bila syari'atin batilatun. Bersyariat, berhakikat tanpa syariat, maka batal. Maka untuk itu antara syariat dan hakikat kita gabung dan jangan sampai ditinggal salah satunya, enggak boleh. Karena ini yang kita bahas adalah syariat. Man aradallah bihi khairan yufaqihu fiddin. Sapa wonge yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadikan hamba yang lebih baik lagi, maka Allah akan memberikan kepahaman di dalam agama. Nek awake dhewe iki mau Gusti Allah ngersake awake dhewe luwih apik neh ibadahe, luwih apik neh atine, luwih apik neh bersyariate, maka Allah akan memberikan kepahaman kepada orang itu sehingga kita paham tentang ilmu agama. Jadi ilmu agama itu cukup sampai di sini aja, enggak boleh. Harus kita cari terus. Kita mencari dan mencari sampai kita ini ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita tidak mau mencari ilmu agama, cukup sampai di sini aja. Iman-iman ya. Iman-iman uripe awake dhewe selama ini kelihatannya kita menyembah Allah, tapi dalam hatinya itu meninggalkan Allah. Sholat 5 waktu dilakukan terus dan menerus. Karena apa? Sholat 5 waktu dilakukan terus menerus, tapi hakikatnya tidak dicari, tidak dimasukkan ke dalam hati, maka hati kita ini tidak akan bertemu Allah. Hati kita tidak akan nyambung kepada Allah. Dengan tidaknya nyambung kepada Allah, inilah mari kita mencari hakikatnya, jangan sampai ditinggalkan hakikat itu. Ya sudah puluhan tahun meninggalkan Allah karena yang kita sembah adalah sesuatu selain Allah. Nauzubillah biman nauzubillah. Jadi jangan ditinggalkan Allah. Dan ini yang kita bahas adalah tentang sesuatu yang merusak kepada wudhu atau orang Jawa batale wudhu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji ngibarate fasal wallazi yunqibu al-wudu'a sittatu asya. Wallazi utawi perkara yungkidu kang rusak apa allazi al-wudu'a ing wudu iku sittatu asya'a ana 6 pira-pira suwiji-wiji. Jadi perkara sing ndadekne batale wudu, perkara sing ndadekake rusake wudu kuwi ana 6. Ada 6. Yang pertama, ma kharaja minas sabila ini. Jadi
ma kharaja minas sabilaini. Iku perkara kang metu sangka dalan loro. Setiap sesuatu yang keluar dari jalan dua. Umpama kita habis wudu, kita kentut. Nah, ini batal. Wudunya batal. Maka ketika kita wudunya batal, kita tidak boleh melakukan sholat. Jadi sholat tanpa berwudu itu tidak diperbolehkan. Atau mungkin ada cacing yang keluar dari jalan belakang atau apalah itu, uget-uget metu saidik. Nah itu ya batal wudunya. Ini sesuatu yang keluar dari jalan dua. Yang pertama, wanaumu ala ghairi hayatin al mutamakkini. Yang kedua adalah tidur. Lek turune kuwi mau sambil duduk, ora sendenan sesuatu, maka ketika kita tidur dengan menetapkan pantat ke lantai, maka wudunya tidak batal. Tapi ketika kita ini tidak menetapkan pantat kita ke lantai, maka itu ketika kita tidur wudunya batal. Jadi lek turu karo sende-sende, karo gleleng, kuwi sing batal. Jadi wazawanul aqli. Yang ketiga adalah hilangnya akal. Bisa disukrin sebab mendem, mabuk, au maradin utawa loro. Jadi yang ketiga batalnya wudu, hilangnya akal. Jadi akalnya hilang. Hilangnya akal itu satu, disukrin sebab mendem. Mendem ya Allah. Mabuk ya. Kita minum toa, mabuk. Kita terkejut sampai pingsan, itu juga batal wudunya. Atau apalah, yang penting hilangnya akal. Ketika akal itu hilang, maka itu batal wudunya. Al-maradin, atau hilangnya akal itu sebab sakit. Saking sakitnya menahan rasa sakit sampai dia itu hilang akalnya. Sampai dia itu apa yang ngarani? Semaput. Ya wong Jawa semaput. Bahasa Indonesia semaput apa? Pingsan ya, sampai pingsan. Saking sakitnya menahan rasa sakit, orang itu pingsan. Nah itu ketika kita hilang akal yang seperti itu, maka wudunya batal. Yang ketiga, yang keempat, walam sur rajuli al-mar'ata al-ajnabiyata min ghairi ha'ilin. Yang keempat adalah demeke wong lanang menyentuhnya orang laki-laki kepada orang perempuan. Zawil lid batal. Tetapi antara laki-laki dan perempuan itu adalah al-ajnabiyah. Al-ajnabiyah. Jadi perempuan yang bukan ada muhrim ya. Bukan muhrimnya. Jadi orang lain. Nah, menyentuhnya itu tadi bila ha'ilin min ghairi ha'ilin.
tanpa adanya pembatas atau aling-aling. Jadi kalau perempuan pakai baju, kita menyentuh perempuan itu diginiin, tempelin di tangan, nggak apa-apa. Karena apa? Ada hail, ada penghalang yang nempel ke kulit. Walaupun tusuk-tusuk ini, ya ora apa-apa, ora batal. Karena apa? Ada satir, ada hail, ada penghalang menuju ke kulit. Nggak apa-apa. Tusuk-tusuk yang bolak-balik ya ora apa-apa, nggak batal maksudnya. Kemudian mashul farji adami. Yang kelima adalah demok. Apa demok? Menyentuh farjinya anak Adam. Artinya pergine wong kuwi dicekel, didemek tok, kuwi ya batal wudune. Lah nyekele mau piye? Bibatinil kafi, dengan telapak tangan. Cekel ngene iki, jadi iki bibatil kafi iki. Bibatil kafi, jerone epek-epek. Jerone tangan. Lah, iki nyekel ngene iki farji, kabeh ndek farji wong lanang wedok. Dicekel ngene iki batal wudune. Tapi lek nyekel ngene pas gatel dikukur, ngukur ngene iki ora apa-apa, diusuk-usuk. Tapi tangane telapake ning dhuwur. Diusuk-usuk ora apa-apa. Ora batal wudune ya. Enggak batal wudune. Jadi yang dibatalkan di sini adalah bibatinil kafi, menyentuhnya farji itu dengan epek-epek atau jerone epek-epek telapak tangan ini. Yang ke-6, wa mashu halqati duburihi, yaitu yang nomor 6 adalah menyentuh kolongane dubur. Terus dubur ora? Dubur iki silit. Jadi kolongane silit kae, sampean pas gatel, ngukure iki karo tangan ngene iki, tangane driji ngene, kuwi batal wudune. Nanti kolongane kuwi dikukur, kesentuh, kuwi batal wudune. Maka untuk itu ketika 6 perkara yang terjadi di dalam syariat batalnya wudhu ini, maka kita tidak boleh menjalankan sholat karena wudhunya sudah rusak, karena wudhunya sudah batal, harus mengulangi wudhu kembali. Maka untuk itu saudara-saudaraku yang ada di luar sana, jangan tinggalkan syariat dan jangan tinggalkan hakikat. Kalau kita meninggalkan syariat, sekali lagi, kalau kita meninggalkan syariat, maka hakikatnya itu akan batal. Tapi sebaliknya, ketika kita menjalankan syariat tanpa menjalankan hakikat, maka ibadah kita kosong. Kosong bukan berarti kosong itu adalah tidak ada apa-apanya. Jadi ibadah ya dhewe cara wong lek ngarani olahraga, bahasane ngono iki. Alah salat itu olahraga. Ini bagi orang-orang yang enggak tahu. Dia mengatakan olahraga dan bukan orang Islam yang menganut pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memerintahkan Allah memerintahkan melalui Rasulullah untuk menjalankan syariat. Jadi orang-orang yang katanya sholat itu cuma olahraga, maka orang itu belum tahu tentang hukum agama yang sebenarnya. Kalau agama Islam, maka kita harus derek perintah kanjeng Nabi. Kalau kanjeng Nabi sudah dijamin surga, itu masih sholat ya, sholat, menjalankan sholat. Apalagi kita sebagai umatnya yang diperintahkan oleh
oleh Allah melalui Kanjeng Nabi untuk menjalankan sunat. Ketika kita tidak mau menjalankan sunat, maka bukan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pentingnya, itulah hukum-hukum yang ada agama di dalam agama Islam ini. Kalau bukan selain Islam, monggo silahkan. Itu hak panjenengan sedaya. Kemudian kita harus selalu mencari Allah sampai kita ini bertemu kepada Allah. Jadi ketika kita ini beribadah kepada Allah, ketika kita tidak ingat kepada Allah, maka ibadah kita ini akan kosong. Demikian kajian ilmiah fikih, semoga menjadi wacana kita dan semoga ada manfaatnya untuk kehidupan kita di dunia dan untuk kehidupan kita di akhirat. Allahumma amin. Nah, akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.